Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Sistem ERP Implementasi Menggunakan Odoo. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian ERP, tujuan penggunaan ERP, lalu pengenalan Odoo sebagai sistem ERP, serta mendemonstrasikan langsung implementasi ERP menggunakan Odoo versi yang gratis. Lalu, pengertian ERP itu apa sih? Nah, jadi ERP itu adalah Enterprise Resource Planning, adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam satu platform terpadu. Jadi dengan sistem ERP, data dari berbagai aktivitas bisnis seperti penjualan, persediaan, dan keuangan dapat dikelola secara terpusat dan saling terhubung. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk bekerja lebih efisien dan konsisten dalam mengelola data. Lalu tujuan ERP ini apa sih? Ya. Jadi tujuan utama dari penerapan sistem ERP adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Jadi selain itu, ERP membantu mengintegrasikan data antar divisi sehingga setiap bagian perusahaan menggunakan data yang sama tentunya. Jadi ERP juga berperan dalam mengurangi kesalahan pencatatan manual serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat tentunya. Nah, lalu selanjutnya perkenalan Odoo. Nah, jadi Odoo ini merupakan salah satu software ERP berbasis open source yang bersifat modular. Apa sih modular itu? Yaitu artinya pengguna dapat memilih modul yang dibutuhkan sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Seperti modul sales, inventory, CRM, dan lain-lainnya tentunya. Odoo digunakan oleh berbagai jenis bisnis, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar, karena fleksibilitasnya dan kemudahan penggunaannya. Lalu, alasan memilih Odoo Community atau Odoo yang gratis ini apa sih? Nah, jadi dalam presentasi ini saya menggunakan Odoo versi Community atau versi yang gratis. Karena apa? Odoo Community ini cocok nih digunakan untuk pembelajaran karena dapat diakses secara gratis. Terus memiliki fitur dasar ERP serta cukup mudah digunakan oleh pemula. Versi ini juga sudah memadai untuk memahami konsep dan alur kerja sistem ERP secara nyata. Dan selanjutnya, modul apa nih yang bakal kita gunakan? Ya, jadi modul yang akan kita gunakan dalam demonstrasi ini adalah modul sales. Kenapa modul sales? Nah, jadi modul sales ini berfungsi untuk mengelola proses penjualan, mulai dari pembuatan data pelanggan, penawaran harga, hingga transaksi penjualan tentunya. Dan modul ini dipilih karena memiliki alur yang sederhana dan mudah dipahami sehingga sangat cocok untuk didemonstrasikan untuk konsep ERP tentunya. Nah, lalu gimana sih alur proses bisnis ERP itu? Nah, jadi pada modul sales terdapat alur proses bisnis yang terintegrasi. Proses ini dimulai dari pembuatan data customer, kemudian dilakukan dengan pembuatan quotation atau penawaran harga. Nah, setelah quotation disetujui, sistem akan mengubahnya menjadi sales order dan selanjutnya dapat dirubah menjadi invoice tentunya. Seluruh proses ini terhubung dalam satu sistem ERP tanpa perlu input data berulang. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan implementasi ERP menggunakan Odoo. Nah, jadi demo ini dimulai dari proses pendaftaran akun Odoo melalui website resmi, kemudian pembuatan database baru, dan aktivasi modul sales. Ya, setiap perusahaan dalam Odoo memiliki database tersendiri nih sebagai pusat penyimpanan data ERP. Oke, jadi langsung aja ya kita demo. Oke, yang pertama tentunya kita harus punya akunnya ya. Jadi kita harus mendaftar, itu kita harus isi nama, email, dan password tentunya. Jika sudah, kita langsung login saja. Nah, setelah login kita akan dibawa langsung ke database. Nah, lalu kita akan buat database terlebih dahulu. Klik create. Nah, di sini banyak sekali pilihannya, modulnya tentunya. Ya, website, sales, finance, terus service, productivity, supply chain, dan lain-lain tentunya ya. Tapi kali ini saya akan memilih sales ya. Nah, kita pilih sales, lalu kita continue.
setelah continue kita isi dulu nih namanya, lalu company-nya, nama company-nya apa, lalu kita isi email, nomor handphone, dan lain-lain kita isi semua. Dan terakhir saya pilih saya adalah seorang student ya. Lalu kita akan dilempar ke sini, sedang merespon ngeloading. Nah, di sini ada tanda merah ya atau pemberitahuan, kita harus tekan dulu, kita harus konfirmasi email dulu. Nah, ini kita skip saja, langsung kita ke dashboard. Nah, kita mulai di dashboard sales. Oke, pertama-tama kita akan buat produk dulu mungkin ya, biar enak. Nah, caranya kita ke produk, lalu kita pilih new. Nah, kita isi di sini. Misalkan saya isi dengan laptop. Setelah itu kita isi harganya ya. Ini bebas, terserah. Kalau di sini saya kasih harga awal sama harga ini ya, harga jual ya. Nah, setelah ini kita pilih goods. Nah, selesai, saya mungkin biar lebih bagus. Ini pajaknya ya. Nah, oke. Ini boleh itu pilih barang. Nah, ini langsung saya pilih gambar yang laptop. Dan untuk selanjutnya kita langsung new aja, nggak usah langsung new. Kita terus seperti tadi kita buat, saya percepat. Oke, produk sudah. Sekarang kita buat data pelanggan ya. Seperti produk ya. Isinya kita new, kita isi dulu nama PT-nya, kita isi emailnya, dan kalau mau lebih lengkap semuanya boleh diisi ya. Tapi saya cuma sama email dan nomor handphone saja. Alamat sudah, website juga boleh diisi. Nah, selanjutnya langsung new aja ya, nggak usah keluar, langsung new aja kalau mau ditambah. Oke, saya percepat lagi. Oke, nah ini kita sudah langsung buat ini ya, quotation ya. Sudah baru kita pilih PT, langsung kita pilih produk-produk apa aja yang ditawarkan gitu ya. Dari produk-produk yang tadi kita buat sudah ada ya, sudah masuk jadinya. Oke, sudah, langsung kita tinjau dulu. Nah, di sini juga bisa langsung disetujui ya. Ini langsung kita setujui saja oleh PT Sinar Jaya Abadi. Baik. Agak lama ya. Oke, sudah disetujui oleh penjualan. Nah, lalu kita langsung dioper ke sini ya. Ini beda tabel sama tadi. Itu kita lihat datanya sudah. Kita faktur. Nah, kita isi invoice-nya di sini. Kita sesuaikan saja. Baik, nah jika sudah, kita bisa langsung cetak, bayar, atau apa ini ya, pokoknya kita bisa perintah cetak atau bayar dan lain-lain tuh ya. Nah, ini sih bisa kita atur juga desain invoice-nya ya. Seperti yang kita pengen aja kayak gimana gitu. Nah, di sini sudah terlihat lunas ya, karena sudah dibayarkan. Dan berikut invoice-nya ya, seperti ini. Baik, jadi berdasarkan demonstrasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem ERP memiliki peran penting dalam mengintegrasikan proses bisnis. Odoo sebagai sistem ERP berbasis open source mampu memberikan solusi yang efisien dan mudah digunakan, bahkan melalui versi gratisnya. Implementasi ERP membantu perusahaan mengelola data secara terpusat dan meningkatkan efektivitas kerja. Demikian presentasi mengenai sistem ERP dan implementasinya menggunakan Odoo.
Semoga materi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep dan penerapan ERP dalam dunia bisnis. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.